Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah. Saya sangat senang bisa kembali menemani Bapak Ibu hari ini membicarakan sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan. Bapak Ibu tahukah bahwa ada satu makanan sederhana yang hampir setiap rumah di Indonesia pernah menyajikannya, tetapi hampir semua lansia tidak menyadari bahaya tersembunyi di baliknya, ya ubi kukus. Makanan yang tampak begitu aman ternyata bisa menjadi racun diam-diam bila kita salah memperlakukannya. Izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu sering makan ubi kukus di pagi hari? Atau mungkin menjadikannya camilan sore karena terasa ringan di perut? Pernahkah setelah itu Bapak Ibu merasa perut kembung, pinggang nyeri, atau tubuh terasa lemah tanpa alasan jelas? Banyak yang mengira hal itu wajar karena usia, padahal seringkali ada penyebab yang jauh lebih sederhana, yaitu cara kita mengonsumsi ubi kukus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu. Silakan tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Dengan begitu, setiap kali ada informasi penting tentang kesehatan lansia, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan. Tulis juga di komentar usia Bapak Ibu sekarang berapa, tinggal di kota mana, dan kebiasaan makan apa yang paling sering dilakukan. Saya ingin membaca cerita Bapak Ibu satu persatu, karena pengalaman setiap lansia adalah pelajaran yang sangat berharga. Hari ini saya akan membuka rahasia yang jarang disampaikan. Ubi kukus yang selama ini dianggap sehat, ternyata bisa menjadi pendukung umur panjang, tetapi juga bisa berubah menjadi sumber penyakit berbahaya. Semua itu ditentukan oleh cara kita memakannya, kapan dimakan, dalam bentuk apa, dan seberapa banyak porsinya. Jadi jangan tinggalkan video ini karena saya akan menunjukkan kapan ubi kukus menjadi sahabat kesehatan dan kapan ia berubah menjadi lawan yang diam-diam menggerogoti tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ubi kukus memang sudah menjadi bagian dari budaya makan kita. Dari desa sampai kota, dari pasar tradisional sampai meja makan keluarga, ubi selalu hadir sebagai makanan murah meriah yang dianggap sehat. Banyak orang tua memilih ubi sebagai pengganti nasi karena rasanya ringan, tidak membuat perut penuh, dan dipercaya lebih aman bagi tubuh. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan paradoks yang jarang sekali dibicarakan. Ubi kukus bisa menjadi sahabat kesehatan yang memperkuat tubuh di usia lanjut, membantu menjaga gula darah tetap stabil, bahkan melindungi daya ingat dari kepikunan. Tetapi jika salah cara mengonsumsinya, justru ia bisa memicu masalah besar batu ginjal yang menyiksa tekanan darah yang sulit dikendalikan, hingga kerusakan ginjal yang diam-diam berkembang tanpa gejala. Semua itu bisa berawal hanya dari satu kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Seringkali kita lupa bahwa makanan alami bukan berarti selalu aman tanpa batas. Justru pada usia lanjut, tubuh kita semakin sensitif terhadap apa yang masuk. Sistem metabolisme tidak sekuat dulu, ginjal tidak lagi bekerja seefisien ketika masih muda, dan jantung pun lebih rentan terhadap beban berlebih. Karena itu, cara mengolah dan mengonsumsi makanan menjadi penentu apakah ia memberi manfaat atau menimbulkan mudarat. Pertanyaannya sekarang, apakah benar makanan sederhana yang setiap hari ada di dapur kita ini bisa menjadi pemicu penyakit berat di usia tua? Bagaimana sesuatu yang tampaknya begitu menyehatkan tiba-tiba berbalik menjadi ancaman bagi tubuh? Inilah yang akan kita bahas dengan jujur, dengan bahasa yang mudah dipahami, agar Bapak Ibu bisa mengambil keputusan bijak untuk diri sendiri dan keluarga. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita tentang seorang ibu yang saya temui beberapa waktu lalu. Sebut saja namanya Ibu Ratna. Beliau berusia 65 tahun dan tinggal di pinggiran kota Yogyakarta. Sehari-hari Ibu Ratna dikenal sebagai sosok yang aktif. Setiap pagi ia pergi ke pasar, sore harinya ia senang bercengkerama dengan cucu-cucu sambil menyiapkan camilan sederhana untuk keluarga. Dan camilan favoritnya tidak lain adalah ubi kukus yang ia tanam sendiri di kebun belakang rumah. Setiap sore hampir tidak pernah absen Ibu Ratna mengukus ubi dalam panci besar. Beliau percaya bahwa ubi adalah makanan sehat alami, jauh lebih aman dibanding kue manis atau gorengan. Ia merasa tubuhnya ringan, tidak cepat lapar, dan tidak mengeluarkan biaya banyak. Namun ada satu kebiasaan yang selama bertahun-tahun ia lakukan tanpa menyadari. Risikonya ubi selalu dimakan panas-panas langsung setelah diangkat dari kukusan, dan porsinya tidak hanya 1 atau 2, melainkan bisa 3 sampai 4 buah sekaligus. Suatu sore ketika sedang menikmati ubi sambil menemani cucu bermain, tiba-tiba ia merasakan nyeri hebat di pinggang sebelah kiri. Rasa sakit itu menjalar ke perut bawah, membuatnya sulit berdiri.
Keringat dingin mengucur deras dan keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menemukan batu ginjal cukup besar yang menyumbat saluran kencingnya. Ibu Ratna terkejut. Ia tidak pernah menyangka makanan yang ia anggap sahabat kesehatan justru menjadi sumber penderitaan. Dokter menjelaskan bahwa kebiasaan mengonsumsi ubi panas dalam jumlah banyak tanpa cukup minum air membuat oksalat di dalam ubi menumpuk dan membentuk kristal di ginjal. Setelah menjalani perawatan kini, Ibu Ratna masih menikmati ubi, tetapi dengan cara berbeda, hanya satu porsi kecil, menunggu hingga dingin terlebih dahulu dan selalu ditemani segelas besar air putih. Beliau berkata, "Saya tidak mau lagi sembarangan. Makanan sehat pun bisa menjadi racun kalau kita salah memperlakukannya." Apa yang terjadi pada Ibu Ratna bukan kasus tunggal. Justru di balik makanan sehat seperti ubi, tersimpan potensi luar biasa bisa menjadi racun, tapi juga bisa menjadi penyembuh alami. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah Ibu Ratna, kita bisa belajar bahwa sebuah makanan tidak hanya ditentukan oleh kandungannya, tetapi juga oleh cara kita mengonsumsinya. Ubi kukus adalah contoh terbaik bagaimana satu bahan pangan sederhana bisa memberi manfaat luar biasa, tetapi juga menyimpan risiko bila tidak diperlakukan dengan benar. Mari kita lihat sisi pertama manfaat. Ubi kukus mengandung sporamin, yaitu protein unik yang bekerja seperti penjaga bagi sel-sel tubuh kita. Ia melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan dan memicu penyakit jantung maupun kanker. Di dalam ubi yang sudah didinginkan, terbentuk pula pati resisten, yaitu jenis karbohidrat, baik yang membantu menjaga gula darah tetap stabil dan memberi makan bakteri baik di usus. Belum lagi pigmen alami bernama antosianin pada ubi ungu, yang dapat melindungi otak dari peradangan dan menjaga daya ingat tetap tajam di usia lanjut. Selain itu, ubi juga kaya kalium mineral, yang membantu menurunkan tekanan darah dengan menetralkan kelebihan garam dalam tubuh. Semua ini menjadikan ubi kukus sahabat sejati bagi kesehatan lansia, asalkan cara konsumsinya tepat. Namun mari kita lihat sisi lain yang sering terabaikan. Ubi juga mengandung oksalat, yaitu senyawa alami yang dapat mengikat kalsium dan lama-kelamaan membentuk kristal di ginjal. Pada sebagian orang, terutama yang kurang minum air, kebiasaan ini bisa berakhir dengan batu ginjal yang sangat menyakitkan. Selain itu, kandungan kalium yang tinggi meski bermanfaat untuk orang dengan ginjal sehat justru berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit ginjal kronis. Tubuh mereka tidak mampu membuang kelebihan kalium sehingga kadar kalium meningkat dan bisa memicu gangguan irama jantung, bahkan risiko henti jantung mendadak. Jadi jelaslah bahwa ubi kukus adalah makanan dengan dua wajah. Bila kita tahu cara mengolah dan mengonsumsi, ia bisa menjadi obat alami yang memperkuat tubuh. Tetapi bila kita abai, ia bisa berubah menjadi sumber penyakit. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menikmati manfaatnya tanpa terjebak pada risikonya? Inilah yang akan kita bahas lebih mendalam di bagian berikutnya. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan rahasia pertama yang membuat ubi kukus begitu istimewa, yaitu kandungan sporamin. Sporamin adalah sejenis protein unik yang hanya ditemukan di dalam ubi, dan perannya bisa kita bayangkan seperti satpam yang selalu berjaga di pintu rumah. Tugasnya adalah melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, yaitu molekul jahat yang muncul akibat polusi pola makan buruk atau stres sehari-hari. Radikal bebas ini ibarat perampok yang merusak rumah kita sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, mereka mempercepat proses penuaan, merusak DNA, dan membuka jalan bagi penyakit serius seperti kanker maupun penyakit jantung. Disinilah sporamin bekerja, ia menangkap dan menetralkan radikal bebas sehingga kerusakan bisa dicegah. Ada sebuah penelitian sederhana di Jepang yang mengamati lansia yang rutin mengonsumsi ubi dengan porsi wajar. Hasilnya, kulit mereka lebih sehat, tanda penuaan muncul lebih lambat, dan daya tahan tubuh lebih baik dibanding kelompok yang jarang makan ubi. Gambaran ini menunjukkan bahwa sporamin memang berperan nyata sebagai penjaga. Dengan kata lain, setiap kali Bapak Ibu makan ubi kukus dengan cara tepat itu, artinya Bapak Ibu sedang memperkuat pertahanan tubuh dari dalam untuk melawan ancaman dari dalam. Sebuah perlindungan alami yang tidak perlu biaya mahal, cukup berasal dari makanan sederhana yang sudah akrab dengan dapur kita. Bapak Ibu, rahasia kedua dari ubi kukus terletak pada pati resisten. Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang tidak langsung diubah menjadi gula darah ketika masuk ke tubuh. Sebaliknya, ia melewati usus halus dan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar.
Hasilnya gula darah tetap stabil dan pencernaan pun lebih sehat. Namun, ada satu hal penting, pati resisten ini baru terbentuk ketika ubi sudah didinginkan selama beberapa jam. Jadi, ubi yang dimakan panas-panas langsung dari kukusan belum memiliki manfaat luar biasa ini. Inilah sebabnya banyak penderita diabetes dianjurkan untuk lebih sering mengonsumsi ubi yang sudah didinginkan, karena tubuh mereka membutuhkan kestabilan kadar gula dalam darah. Bayangkan, tubuh kita seperti sebuah bendungan dan gula darah adalah air di dalamnya. Jika pintu bendungan dibuka lebar, sekaligus air akan meluap deras dan merusak. Tetapi jika pintu dibuka perlahan, alirannya stabil dan terkendali. Begitu pula pati resisten bekerja, ia membuat gula darah mengalir perlahan, tidak melonjak tiba-tiba. Bapak Ibu sendiri lebih sering makan ubi dalam keadaan panas atau menunggu sampai dingin? Coba tulis di kolom komentar, karena dari kebiasaan kecil ini kita bisa melihat betapa besarnya pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh di usia lanjut. Bapak Ibu, manfaat berikutnya datang dari pigmen alami bernama antosianin yang memberi warna ungu pekat pada ubi. Antosianin ini istimewa karena mampu menembus sawar darah otak, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh zat tertentu. Zat ini berfungsi melindungi sel-sel saraf dari peradangan dan kerusakan oksidatif. Di usia lanjut banyak orang mulai khawatir dengan gejala lupa sulit berkonsentrasi, bahkan tanda awal demensia atau Alzheimer. Peradangan kecil yang terjadi terus-menerus di otak seringkali menjadi penyebab utama masalah ini. Antosianin bekerja seperti tameng meredam peradangan dan menjaga sel saraf tetap sehat lebih lama. Ada sebuah pengamatan di Korea Selatan terhadap kelompok lansia yang rutin mengonsumsi ubi ungu. Hasilnya mereka menunjukkan fungsi memori dan konsentrasi yang lebih baik dibanding kelompok lain yang jarang makan makanan kaya antosianin. Hal ini semakin menguatkan bahwa warna ungu pada ubi bukan sekadar indah dipandang tetapi juga bermanfaat nyata bagi otak. Dengan demikian, setiap kali Bapak Ibu menambahkan ubi ungu ke dalam menu harian, sama artinya memberi perlindungan ekstra pada otak agar tetap tajam dan tidak cepat pikun. Bukankah menjaga ingatan berarti juga menjaga kenangan berharga bersama keluarga? Bapak Ibu, selain sporamin pati resisten dan antosianin, ubi kukus juga kaya akan kalium. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi menetralkan efek buruk natrium atau garam berlebih di dalam tubuh. Kita tahu bahwa garam adalah musuh utama tekanan darah karena membuat pembuluh darah menjadi kaku dan aliran darah terhambat. Kalium bekerja sebaliknya, ia membantu merilekskan dinding pembuluh darah sehingga aliran menjadi lebih lancar. Akibatnya tekanan darah menurun secara alami tanpa harus bergantung hanya pada obat-obatan. Inilah sebabnya para ahli gizi sering menyebut ubi sebagai sekutu alami bagi penderita hipertensi, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang tepat. Ada sebuah laporan sederhana di Surabaya yang menunjukkan kelompok lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya kalium termasuk ubi mengalami penurunan tekanan darah rata-rata setelah beberapa minggu. Mereka merasa tubuh lebih ringan, sakit kepala berkurang, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Dengan demikian, menambahkan ubi kukus ke dalam menu sehari-hari bisa menjadi salah satu cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Tentu saja ini bukan berarti boleh makan berlebihan, cukup satu porsi kecil setiap hari bisa memberi dampak nyata bagi kesehatan. Bukankah menjaga aliran darah tetap lancar berarti juga menjaga kehidupan tetap tenang dan seimbang? Bapak Ibu, setelah memahami manfaatnya, mari kita lihat lagi sisi bahayanya secara lebih dalam. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah kandungan oksalat. Oksalat ini mudah mengikat kalsium di tubuh dan jika berlebihan dapat membentuk kristal keras. Jika jumlahnya terlalu banyak, ia bisa membentuk kristal keras yang lama-kelamaan berkumpul menjadi batu ginjal. Batu ginjal bukan sekadar keluhan biasa. Rasa sakitnya digambarkan seperti ditusuk pisau dari pinggang hingga ke perut bawah, membuat seseorang sulit berdiri, bahkan bernapas pun terasa nyeri dan menekan. Banyak pasien yang awalnya tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana seperti makan ubi panas dalam jumlah banyak dan tidak cukup minum air bisa menjadi pemicu terbentuknya batu ginjal. Di beberapa rumah sakit daerah, cukup sering dijumpai lansia yang datang dengan keluhan nyeri pinggang hebat. Setelah ditelusuri, sebagian besar ternyata memiliki pola konsumsi makanan tinggi oksalat, termasuk ubi, tanpa diimbangi dengan kebiasaan minum air putih yang cukup. Karena itu, meskipun ubi kukus punya manfaat penting bagi Bapak Ibu untuk selalu mengingat bahwa tubuh lansia lebih sensitif,
Porsi kecil, cara olah yang tepat, dan cukup minum air putih adalah kunci agar oksalat tidak menumpuk menjadi batu ginjal yang menyiksa. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana kalium di dalam ubi bisa menjadi sahabat bagi penderita hipertensi. Namun di sisi lain, bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah melemah, kalium justru bisa berubah menjadi ancaman serius. Ginjal yang sehat bertugas membuang kelebihan kalium melalui urin. Tetapi pada penderita penyakit ginjal kronis, kemampuan ini menurun drastis. Akibatnya kalium menumpuk di dalam darah, menimbulkan kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Gejalanya bisa berupa jantung berdebar, tidak teratur, otot lemah, hingga dalam kasus berat dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Bahaya ini seringkali tidak disadari karena ubi dianggap makanan alami yang aman. Padahal bagi mereka yang ginjalnya sudah lemah, satu porsi ubi yang tampak sepele bisa cukup untuk memicu lonjakan kadar kalium dalam darah. Risiko akan lebih tinggi lagi bila seseorang juga sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti ACE inhibitor atau ARB yang umum diberikan untuk penderita hipertensi dan gagal ginjal. Inilah mengapa lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal sebaiknya berhati-hati. Konsultasi dengan dokter sangat penting sebelum menjadikan ubi sebagai makanan harian. Ingatlah, sesuatu yang baik bagi orang lain belum tentu aman bagi tubuh kita sendiri. Bapak Ibu, selain risiko batu ginjal dan kalium berlebih, ada pula sebagian kecil orang yang ternyata tidak cocok dengan ubi karena alergi. Memang kasus ini jarang, tetapi tetap perlu diperhatikan. Alergi terhadap ubi bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gatal-gatal di kulit bibir yang bengkak, hingga gangguan pencernaan seperti mual perut kembung atau rasa tidak nyaman di lambung. Gejala ini biasanya muncul segera setelah mengonsumsi ubi meskipun porsinya kecil. Sayangnya banyak lansia yang mengira keluhan tersebut hanyalah masuk angin biasa atau reaksi ringan yang akan hilang sendiri. Padahal jika terus dibiarkan, alergi bisa semakin berat dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Dalam praktik sehari-hari, pernah ada seorang bapak yang setiap kali makan ubi selalu merasa lidahnya tebal dan perut melilit. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya memang memiliki sensitivitas terhadap protein tertentu di dalam ubi. Setelah ia berhenti makan ubi, semua keluhan pun perlahan menghilang. Karena itu, bila Bapak Ibu merasa ada gejala tidak nyaman yang berulang setiap kali makan ubi, sebaiknya hentikan dulu konsumsinya dan lakukan pemeriksaan alergi. Lebih baik mengetahui lebih awal daripada menanggung keluhan terus-menerus. Ingatlah, tidak semua makanan yang baik untuk orang lain selalu sesuai dengan tubuh kita. Bapak Ibu, setelah kita membahas manfaat dan risiko ubi kukus, sekarang mari kita fokus pada hal yang paling penting. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar manfaat tetap bisa diraih sementara bahayanya bisa dihindari. Pertama, pilih metode kukus bukan rebus. Mengukus ubi jauh lebih baik karena vitamin larut air seperti vitamin C dan vitamin B tidak hilang terbawa air rebusan. Dengan cara ini, kandungan gizi tetap terjaga dan tubuh memperoleh manfaat maksimal. Kedua, jangan kupas kulit sebelum dikukus. Cukup dicuci bersih hingga sisa tanah hilang, lalu dikukus bersama kulitnya. Banyak serat antioksidan dan nutrisi penting justru terkandung di kulit atau lapisan tipis di bawahnya. Dengan cara ini, Bapak Ibu mendapatkan tambahan perlindungan bagi pencernaan dan jantung. Ketiga, biarkan ubi dingin terlebih dahulu. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Ubi panas yang baru diangkat dari kukusan belum menghasilkan pati resisten. Padahal pati resisten inilah yang berperan menjaga gula darah tetap stabil dan menyehatkan usus. Biarkan ubi berada di suhu ruang atau simpan di kulkas minimal 4 jam. Setelah itu, ubi bisa dinikmati langsung dalam keadaan dingin atau dihangatkan sebentar tanpa merusak pati resisten yang sudah terbentuk. Keempat, perhatikan porsinya. Untuk lansia sehat, cukup 1 buah ubi seukuran kepalan tangan per hari. Jangan jadikan ubi sebagai pengganti nasi sepenuhnya, melainkan kombinasikan dengan sumber protein seperti ikan atau tempe dan sayuran lain agar kebutuhan gizi tetap seimbang. Kelima, pastikan minum air putih yang cukup. Ubi mengandung oksalat yang bisa memicu batu ginjal bila tubuh kekurangan cairan. Dengan membiasakan minum segelas besar air setiap kali makan ubi, Bapak Ibu membantu tubuh melarutkan mineral berlebih di urin dan mencegah pembentukan kristal. Keenam, pilih variasi warna ubi. Sesekali konsumsi ubi ungu untuk memperoleh manfaat antosianin yang melindungi otak, atau ubi oranye yang kaya beta-karoten untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Dengan begitu, tubuh mendapatkan manfaat antioksidan dari berbagai warna alami yang berbeda.
Ketujuh, sesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi. Bila Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit ginjal hipertensi atau sedang mengonsumsi obat tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan ubi sebagai makanan harian. Langkah kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Dengan mengikuti panduan sederhana ini, ubi kukus bisa tetap menjadi sahabat yang murah, mudah didapat, dan aman untuk dinikmati. Ingatlah, bukan makanan itu sendiri yang menentukan sehat atau berbahaya, melainkan cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Bijak dalam memilih, sabar menunggu ubi menjadi dingin, serta disiplin menjaga porsi adalah kunci agar manfaatnya terasa tanpa harus khawatir terhadap risikonya. Bapak Ibu, ada satu kesalahpahaman yang sering kita temui di masyarakat, yaitu anggapan bahwa semua makanan alami pasti aman tanpa batas. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan obat-obatan yang berasal dari tanaman pun bisa berbahaya bila digunakan sembarangan, apalagi bila tubuh kita sudah lebih rentan karena faktor usia. Ubi kukus adalah contoh yang jelas. Ia bisa menjadi sumber nutrisi berharga, menjaga gula darah, memperkuat daya ingat, dan membantu menurunkan tekanan darah. Tetapi jika dimakan dengan cara yang salah, ia juga bisa memicu batu ginjal, gangguan jantung, atau bahkan alergi. Sama seperti pisau di dapur, manfaat ubi tergantung pada cara kita menggunakannya, bisa menolong, bisa juga melukai. Karena itu sudah saatnya kita mengubah cara pandang alami, bukan berarti bebas risiko dan sehat, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa kendali. Yang menentukan adalah cara olah, porsi, waktu, dan kesesuaian dengan kondisi tubuh masing-masing. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri, pernahkah merasa sakit atau tidak nyaman, padahal hanya makan makanan alami? Jika iya, itu adalah pengingat bahwa tubuh kita punya kebutuhan unik yang harus dihormati. Bijak memilih makanan berarti menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu, meskipun ubi kukus menawarkan banyak manfaat, tidak semua orang bisa mengonsumsinya dengan bebas. Namun ada beberapa kelompok yang justru harus lebih waspada. Pertama, mereka yang menderita penyakit ginjal kronis. Seperti yang kita bahas, kandungan kalium tinggi pada ubi bisa menjadi bahaya karena ginjal yang lemah tidak mampu membuang kelebihannya. Kondisi ini dapat memicu hiperkalemia dan gangguan irama jantung yang berakibat fatal. Kedua, Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama golongan ACE inhibitor atau ARB, seperti captopril, lisinopril, atau losartan. Obat-obatan ini memang membantu mengendalikan tekanan darah, tetapi juga bisa meningkatkan kadar kalium dalam darah. Jika ditambah dengan konsumsi ubi berlebihan, risikonya bisa berlipat ganda. Ketiga, orang yang pernah mengalami batu ginjal. Oksalat dalam ubi bisa memicu kekambuhan, terutama bila tidak disertai dengan cukup minum air. Keempat, mereka yang memiliki gejala alergi terhadap ubi, meskipun jarang, tetap harus waspada. Karena itu, sebelum menjadikan ubi kukus sebagai bagian rutin dari pola makan harian, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Setiap tubuh punya kondisi unik dan langkah kecil ini bisa menjadi benteng yang menjaga kesehatan lansia tetap stabil. Bapak Ibu, dari awal kita sudah melihat bahwa ubi kukus bukan sekadar makanan sederhana. Ia bisa menjadi sahabat kesehatan yang membantu menjaga gula darah, melindungi otak, dan menurunkan tekanan darah. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa berubah menjadi musuh diam-diam yang memicu batu ginjal, mengganggu jantung, atau menimbulkan alergi. Semua tergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan menyikapinya dengan bijak. Pesan pentingnya adalah, jangan hanya menilai makanan dari label alami atau sehat. Yang lebih menentukan adalah cara kita mengolah porsi yang kita makan dan kesesuaian dengan kondisi tubuh masing-masing. Ubi kukus mengajarkan satu pelajaran berharga, kadang menunggu dan bersabar, seperti mendinginkan ubi sebelum dimakan, justru membuatnya lebih aman dan bermanfaat bagi tubuh. Sama seperti hidup, kesabaran bisa mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membagikan pengalaman. Apakah Bapak Ibu lebih suka makan ubi panas langsung dari kukusan, atau menunggu sampai dingin? Tulis di komentar ya. Karena dari cerita Bapak Ibu kita, semua bisa saling belajar dan saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan kepada teman, saudara, atau orang tua lain yang rutin makan ubi. Satu klik share, Bapak Ibu bisa menyelamatkan kesehatan orang tercinta. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh keberkahan bagi Bapak Ibu sekeluarga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.